Oke, sekarang kita akan flashback ke cerita dari Mas Fatoni Kurniawan. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah ada sesuatu yang unik di episode hari ini karena di sini aku pakai blangkon, salah satu kebudayaan dari Jawa. Nah, karena narasumber episode kali ini nggak jauh-jauh dari kebudayaan Jawa dan mungkin beliau adalah salah satu orang yang mendapatkan piagam penghargaan langsung dari Keraton Kasunanan Surakarta. Selamat datang, Mas Fatoni Kurniawan. Halo. Oke, mungkin di tengah banyaknya minat tren anak muda yang semakin mencintai budaya Korea, mungkin budaya-budaya luar, kenapa sih Mas Fatoni Kurniawan ini lebih memilih untuk mendalami budaya, terutama budaya Jawa? Jadi sebelumnya aku berasal dari Jogja ya. Dan dari aku kecil mbahku itu banyak menceritakan ke aku tentang hal-hal yang berbau budaya. Seperti cerita-cerita wayang, juga hal-hal lain terkait dengan hubungan antara warga masyarakat Yogyakarta dengan keraton yang pada masa itu benar-benar berpengaruh gitu loh. Karena perpolitikan, kehidupan masyarakat yang ada di sana pusatnya adalah di keraton yang merupakan sumber dari budaya itu sendiri, terutama budaya Jawa. Nah, mulai dari situ aku diceritakan tentang pewayangan, tentang keris, tentang pedalangan dan hal-hal lain yang erat kaitannya dengan budaya Jawa, sehingga mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa aku banyak tertarik dengan budaya Jawa. Setelahnya aku mencari-cari tahu sendiri mengenai budaya Jawa itu seperti apa dan posisiku ada di mana nih gitu. Oke, berarti emang di daerahnya Mas Toni itu di mana Mas? Di Kulon Progo ya? Aku di Jogja, tepatnya di Kulon Progo ya. Itu masih kental budaya Jawa? Masih kita di desa kebetulan, jadi guyup rukun antara satu dengan warga masyarakat yang lain itu masih terasa. Kita juga masih menggunakan bahasa daerah yang bertingkat basa kromo, madya, kromo, inggil, menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Jadi masih sangat kental budaya yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan seperti sadranan dan hal-hal lain yang bersifat kemasyarakatan pun juga masih dilaksanakan seperti itu. Oke. Biasanya itu emang terutama kakek nenek itu kan biasanya sering kayak bercerita kisah-kisah masa lalu. Kalau di aku tuh kakek nenekku tuh sering ceritanya malah ke cerita-cerita penjajahan, Oh, kolonialisme gitu. ya. Nah, di sini menarik banget karena nenek dari Mas Tony ini cerita mengenai mungkin budaya-budaya Jawa yang ada pada saat itu gitu. Mungkin kita next bisa cerita nggak sih Mas awalnya itu gimana bisa deket sama keraton dan juga bisa dipercaya oleh Keraton Surakarta? Oke. Jadi ini sebenarnya suatu kebetulan yang menarik ya, karena aku yang memang punya ketertarikan dengan budaya Jawa ketika aku memutuskan untuk berkuliah di Solo. Keraton dan budaya yang ada di Solo juga merupakan salah satu daya tarik yang bikin aku seneng gitu untuk mendalami hal-hal yang ada di Solo. Dan ternyata kebetulan lagi, fun fact-nya untuk yang belum tahu mungkin teman-teman di luar sana, Kaprodi kita, Kaprodi Iya. DKV UNS itu adalah budayawan juga. Jadi beliau adalah orang yang aktif juga di Keraton Surakarta. Kebetulan yang sangat menarik gitu. Bener banget. Mengingat aku punya ketertarikan yang cukup tinggi terhadap budaya dan dipertemukan dengan figur Kaprodi. yang seperti itu. Nah, suatu hari mata kuliah beliau itu kita ke keraton untuk mata kuliah ilustrasi 2 di semester 4. Itu ada implementasi langsung di mana kita bekerja membuat ilustrasi itu untuk klien, dan karena waktu itu kliennya adalah dari Keraton Surakarta, kita diminta untuk membuat merchandise dan lain-lain untuk keraton, maka kita ke sana satu kelas tuh untuk field trip nama kegiatannya. Nah, ternyata setelah di sana aku ketemulah dengan salah satu keluarga kerabat dari Keraton Surakarta. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan ternyata dia notice bahwa aku juga aktif dalam membuat konten-konten terkait budaya. Salah satunya budaya Surakarta, karena waktu itu aku kebetulan juga itu habis membuat konten mengenai Bregodo atau unit-unit prajurit yang ada di keraton.
Dan ternyata alhamdulillahnya aku mendapatkan apresiasi dari beliau dan diajak untuk ikut serta melestarikan budaya seperti itu. Waktu itu sebenarnya di hari itu juga aku langsung diajak buat ayo besok ikut ini, tapi waktu itu nggak bisa tuh, jadi ya wah sayang banget nih diajak sama orang keratonnya langsung tapi pas lagi nggak bisa, jadi sebenarnya agak sedih waktu itu. Tapi ternyata di lain kesempatan aku dihubungi lagi untuk ikut serta gitu, jadi dan ternyata malah berlanjut. Oke. Kayak gitu. Mungkin tadi sempat di-mention juga Mas Tony suka bikin konten-konten tentang kebudayaan, utamanya itu budaya Jawa. Eh, di sini seperti yang kita notice di awal, Mas Tony itu mendapatkan piagam penghargaan langsung dari Keraton Kasunanan Surakarta. Itu bisa dijelasin nggak Mas? Itu piagam apa, dan juga mungkin nyambung nggak sih sama yang tadi di awal, sama tadi ketemu sama field trip itu, yang Oh, pas field trip? ada korelasinya. Jadi dulu waktu di semester 2 akhir aku memutuskan buat eh, mulai aktif dalam pelestarian budaya, yaitu di dokumentasi dan publikasi. Jadi kita melestarikan budaya kan bisa dalam banyak hal ya. Salah satunya dengan mendokumentasikan agar banyak orang yang tahu nggak lupa dengan budaya yang kita punya. Nah, konten pertama yang aku buat itu adalah tentang dua kerajaan yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Karena itu konten pertamaku tuh, itu di pertengahan tahun 2025. Wah, banyak respon negatif. Jujur di kontenku itu banyak sekali komen-komen yang sifatnya negatif. Karena aku masih ada kesalahan dalam beberapa hal di konten itu, terutama penempatan yang harusnya Surakarta terlebih dahulu, aku malah membuat Yogyakarta yang ada di depan, dan banyak hal lain yang ternyata itu menjadi suatu dinamika yang ada di kolom komentar gitu. Rame itu, tapi ya aku seneng lah karena kalau rame kan naik kan. Nah, pada waktu itu hal-hal itulah juga yang menjadi evaluasi ke depannya untuk gimana ketika kita membuat konten gitu. Cuman setelah kontenku yang pertama itu, aku juga aktif membuat lagi karena aku juga bisa atau suka menggambar. Konten yang aku buat itu pendekatannya ilustrasi. Jadi makanya aku sebut visual storytelling, karena ada cerita yang aku angkat melalui visual gitu. Dan untuk mencapai audiens yang lebih banyak, aku menarik eh, media-media terkait dengan konten yang aku buat untuk berkolaborasi. Karena kan di Instagram ada tuh fitur kolaborasi. Ya. Nah, itu berguna banget tuh. Sayang banget kalau nggak kita manfaatkan. Karena misalnya aku membuat konten tentang Jogja. Banyak akun-akun yang besar komunitasnya. Mereka juga membuat konten tentang Jogja seperti itu. Nah, aku bisa ajak mereka untuk berkolaborasi. Walaupun sekedar kita berkolaborasi secara postingan di Instagram, itu udah sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak. Aku mendapatkan audiens dari mereka dan mereka mendapatkan konten dari aku seperti itu. Akhirnya aku berlanjut melakukan pembuatan konten seperti itu, mulai dari tari angguk, terus ada juga catur sagutro, terus juga ada komik tentang Sri Sultan juga waktu itu yang cukup rame itu, lebih dari 1 juta waktu itu ternyata, karena juga aku berhasil collab sama Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelah itu pokoknya yang terakhir itu tentang Bergodo itu sebelum aku ke keraton. Nah, dari situlah mereka memberikan aku apresiasi bahwa aku aktif dalam melestarikan budaya Jawa melalui media sosial. sosial. Jadi waktu itu aku diberikan apresiasi berupa sertifikat piagam penghargaan pelestarian budaya Keraton Surakarta dan juga budaya Jawa melalui media sosial seperti itu. Eh, terkait sama respon dari mungkin media-media yang tadi diajak collab itu gimana Mas? Apakah welcome atau mungkin ada sedikit kendala gitu? Oh, nggak semua welcome, tentu nggak semua welcome. Terutama yang kita susah itu adalah di awal. Jadi aku melakukan pendekatan di mana aku menghubungi, halo saya mahasiswa DKV UNS, saya bisa menggambar, saya menggambar tentang ini dan saya akan membuat konten ini. Karena kita sama nih, mau nggak kita collab gitu. Intinya seperti itu. Nah, nanti aku yakin kita akan sama-sama diuntungkan dengan kerjasama ini. Aku dapat audiens dan Anda dapat konten seperti itu. Tapi ada beberapa yang memang eh, prosedurnya harus mungkin eh, paid promote seperti itu. Itu kan aku sebagai mahasiswa yang Ya. tidak memiliki banyak logistik dan pendanaan, aku
mencari yang lebih affordable dan hanya bekerja sama secara cuma-cuma aja, itu yang aku prioritaskan kan. Jadi aku menemukan beberapa media di awal itu yang menerima ajakan kolaborasiku dan berlanjut. Nah dari situlah ketika konten sudah ada, ketika kita udah punya modal, kita udah punya hasil, kita akan lebih gampang untuk menarik kolaborator yang lain. Jadi kita di kerjasama yang selanjutnya kita tinggal ngomong, sebelumnya aku pernah loh sama media ini, hasilnya kayak gini nih, rame. Nah itu akan lebih menarik untuk kolaborator-kolaborator baru yang kita ajak untuk bekerja sama kayak gitu. Tapi kalau penolakan-penolakan ada pasti. Oke. Mungkin itu bisa dicontoh buat teman-teman di rumah yang misalkan mau mulai berkarya dan ingin mungkin karyanya ingin bisa dilihat oleh masyarakat luas hingga seluruh Indonesia bahkan dunia, bisa mungkin mengikuti cara dari Mas Tony itu ngajakin collab media-media yang mungkin bisa diajak kolaborasi gitu. Oke. Ada nggak sih Mas fakta-fakta unik yang menurut Mas Tony, oh ini tuh jarang orang yang tahu, tapi padahal ini tuh menarik gitu, tentang mungkin tentang keraton atau mungkin budaya Jawa. Mungkin tentang Solo ya. Ya, Nah, boleh. aku yakin nggak banyak orang yang tahu kalau Solo itu sebenarnya kota yang aktif transportasi air Wow. dulu. Tapi sekarang sudah nonaktif ya. Kita sekarang udah pakai motor, kita udah pakai bajai dan lain-lain. Tapi dulu kita pernah ada masa di mana sungai-sungai yang ada di Solo ini itu aktif menjadi jalur transportasi air, kapal-kapal. Utamanya untuk para pedagang ya. Jadi Surakarta itu dulu Jawa ya, terutama kita dulu itu memang cukup punya keahlian dalam hal transportasi air. Kalau teman-teman tahu di Pasar Gede itu ada sungai kan, ada jembatan. Ya. Jadi tiap pagi itu mereka naik kapal dari situ ya kemana gitu. Jalur besarnya itu ada di sungai yang ada di Solo Baru itu, tahu? Sungai Bengawan Solo ya mungkin kalau nggak salah. Nah itu dulu adalah titik keberangkatan kapal yang teman-teman tahu di Museum Surakarta ada Rojo Molo. Rojo Molo itu yang sekarang jadi maskotnya kota Surakarta yang warna merah, hidungnya panjang, Ya. buto itu. Nah itu sebenarnya itu diambil dari kepalanya Rojo Molo, itu ada di depan kapal yang waktu itu diberangkatkan ke Madura oleh Keraton Surakarta melalui sungai itu. Jadi sungai Bengawan Solo ini ketika kita ikuti terus-menerus itu nanti akan tembus di dekat Surabaya sana dan bisa langsung ke Madura. Nah, waktu itu ditemukan si Rojo Molo ini, akhirnya sekarang disimpan di Keraton Surakarta di museumnya, dan itu masih yang asli gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau kita tuh dulu ya selain bertransportasi di darat, di Solo itu juga di air. Dan sebenarnya banyak banget hal-hal menarik tentang Solo yang teman-teman bisa kulik gitu. Kita ada di kota budaya dan kota sejarah. Sayang kalau kita di Solo tapi kita nggak cari tahu di sini dulu ada apa sih. Menarik banget. Oke. Jadi itu aku sempat pernah baca-baca di internet juga, kalau pas mungkin tahun baru Imlek itu juga kan biasanya ada kapal tuh, wisata kapal yang lewatin sungai itu. Mungkin itu adalah mungkin bekas-bekas sisa peninggalan zaman dulu kali ya. Bisa ya jadi karena memang itu rutenya dulu. Oke. Kita balik lagi ke keraton nih Mas. Kan Mas Tony udah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di keraton. Nah, mungkin ada nggak sih Mas bisa ceritain ke kita semua kegiatan yang paling wah, sesuatu yang paling wah dan mungkin bikin orang lain tuh iri gitu. Ya nggak sampai iri juga ya mungkin, cuman dari banyaknya kegiatan keraton yang aku ikut serta, menurutku yang berkesan banget itu mungkin yang pertama kali aku ikuti itu adalah Malam Selikuran waktu bulan Ramadan kemarin. Jadi bulan Ramadan itu juga adalah bulan waktu kita field trip ke keraton itu untuk mata kuliah ilustrasi itu, dan beberapa hari setelahnya itu ada kegiatan Malam Selikuran di Keraton Surakarta. Jadi Malam Selikuran itu buat teman-teman yang belum tahu itu adalah
kegiatan upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Surakarta untuk memperingati hari ke-21 Ramadan. Karena menurut Islam sendiri 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah tanggal-tanggal yang baik karena berpotensi untuk turunnya Lailatul Qadar kan. Jadi untuk menandai masuknya 10 hari terakhir Ramadan itu Keraton Surakarta mengadakan malam selikuran ini. Ya. Kenapa menurutku berkesan? Karena itu adalah pertama kalinya aku di-invite secara langsung oleh Sentono Dalem untuk mengikuti kegiatan resmi keraton untuk nantinya bisa didokumentasikan dan lain-lain, dan itu juga pertama kalinya aku berkenalan dengan tempat-tempat yang ada di sana. Jadi bukan wahnya itu bukan karena ini acaranya wah sekali, karena semua acara yang ada di sana menurutku menyenangkan dan berkesan. Tetapi di sini yang menurutku berkesan banget adalah karena first experience itu. Oke. Kalau nggak salah, aku lihat di story-storynya Mas Tony itu, Mas Tony itu sering banget ngejelajahin dalam Pangeranan. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman yang belum tahu dalam Pangeranan itu apa, dan mungkin ada apa sih di sana sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah peninggalan juga dari sejarah yang kita punya di Solo. Karena dulu kita ini bersifat monarki, kerajaan, maka kerajaan kita itu dipimpin oleh raja. Dan raja kita adalah Susuhunan Pakubuwono. Nah, dulu pada masa Sinuwun Pakubuwono ke-10 itu ada beberapa rumah yang diturunkan untuk putra-putrinya. Sebenarnya nggak hanya di Pakubuwono 10 ya, tapi tempat-tempat yang aku datangi ini mostly adalah tempat-tempat peninggalan atau yayasan dalem dari Pakubuwono 10. Nah, apa itu dalam Pangeranan sebenarnya? Jadi raja di Surakarta ketika mempunyai anak perempuan, putri ya, putri kerajaan, itu tinggal di keraton. Jadi di keraton itu ada tempat yang namanya Bangsal Keputren. Itu adalah tempat tinggal untuk putri-putri raja yang belum menikah. Kalau sudah menikah, nggak boleh. Kecuali menjadi janda, itu boleh. Nah, untuk putra raja atau pangeran itu diberikan kediaman di luar keraton, tapi kebanyakan masih di area di dalam benteng Baluarti. Namanya itu dalam Pangeranan. Jadi putra-putra pangeran raja ini mereka masing-masing punya dalam Pangeranan. Contohnya Pangeran Madukusumo, Kanjeng Gusti Pangeran Madukusumo itu punya kediaman yang namanya dalam Madukusuman. Jadi an di belakang itu adalah menandakan kepemilikan. Pangeran Joyokusumo punya dalam Joyokusuman. Pangeran Purwohamijoyo punya dalam Purwohamijayan. Dan kemarin aku sudah sempat menjelajahi dalam Madukusuman dan dalam Purwohamijayan, yang nanti aku berharap aku juga akan melihat dalam-dalam yang lain, masih banyak sekali yang kita bisa cari tahu gitu. Oke. Mas Tony kan ini adalah seorang ilustrator dan juga visual storyteller. Sejauh mana sih Mas pengalaman Mas Tony selama mengikuti kegiatan di keraton, terus juga mengetahui budaya-budaya Jawa yang menurutku itu sangat-sangat luar biasa terhadap mungkin proses berkarya dari Mas Tony itu sendiri? Berarti pengaruh budaya keraton ke Ya, proses karya-karya dari berkaryaku. Mas Tony. Oke. Itu tentu sangat berpengaruh karena dari dulu sejak aku tertarik dengan budaya Jawa, aku senang memasukkan unsur-unsur Jawa ke dalam desain atau ilustrasi yang aku buat gitu. Terlebih ketika aku sudah terlibat secara langsung dengan keraton, aku jadi banyak tahu apa hal-hal baru yang sebelumnya aku nggak tahu tentang mungkin visual-visual, gaya-gaya arsitektur, gaya-gaya ornamen dan lain-lain yang ada di sana yang bisa aku implementasikan ke dalam desain. Contohnya ketika aku membuat satu desain poster atau tagline atau apapun itu, kadang-kadang aku di pinggir-pinggir atau di pojok desain itu aku kasih ornamen atau kasih kalau di keraton itu prodo-prodo yang ada di pilar-pilar itu kita bisa melihat motif yang agak meliuk-liuk seperti Megamendung, itu aku kadang kasih elemen-elemen seperti itu di desain yang aku buat. Dan karena aku membuat konten tentang budaya, pasti aku juga mengambil referensi dari sana gitu. Oke. Mungkin kan tadi Mas Tony itu udah nyebutin kalau misal sering memakai ornamen-ornamen yang berbau-bau keraton. Nah, kira-kira ada etika yang harus wajib dipahami nih, barangkali teman-teman mau
mencoba menggunakan elemen tersebut, ada nggak sih Mas etika khusus atau mungkin etika yang harusnya diterapkan untuk sebelum membuat gitu Mas? Sebenarnya ini adalah satu hal yang penting karena banyak orang yang mau bikin konten tentang budaya tapi takut salah. Ya. Karena hal-hal yang bersifat budaya, terutama keraton, itu punya paugeran dan punya aturan yang khusus dan nggak boleh dilanggar gitu. Nah, itu minusnya ya itu jadi mau berkarya takut salah gitu kan. Iya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya riset riset dulu aja. Jadi sebenarnya aku gambar apa sih? Misalnya aku mau gambar prajurit. Maka prajurit itu kita gambar dengan baju prajurit. Mungkin seperti itu aja. Jadi ketika kita punya referensi yang jelas, kita punya data yang jelas, ketika kita membuat sesuatu berdasarkan data-data itu, maka kita punya sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kok kamu bikinnya gini? Data yang saya punya gini gitu. Kenapa kok inimu pakai batik parang? Ya karena saya menggambar raja dan ketika raja berbusana itu seperti ini menurut data yang saya punya dan data ini valid gitu. Jadi ketika teman-teman membuat karya mengenai budaya, terutama keraton, riset aja. Dan ketika ternyata salah, ya udah gitu. Karena pasti seperti yang aku bilang tadi, aku juga banyak melakukan kesalahan di awal-awal ketika aku memulai untuk membuat konten tentang budaya gitu. Dan justru itu adalah koreksi yang akan kita terapkan gitu. Trial errornya di situ. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita riset aja. Bukan berarti kita ya wes nggak usah takut langsung wae gambar langsung wae bikin gitu, jangan juga. Kita tetap cari tahu wong kita mau bikin kan, kita juga harus tahu kita tuh bikin apa gitu. Oke, tadi juga aku sempat dengar juga kalau misal masalah penempatan aja itu sangat-sangat berpengaruh ya Mas di dalam suatu desain budaya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke art style dari Mas Tony nih. Sebenarnya art style dari Mas Tony ini menurutku unik banget karena sering menggunakan outline-outline yang cenderung tebal dan juga tegas. Nah, itu awal mula art style itu dibikin tuh terinspirasi dari apa Mas? Atau mungkin awal mulanya itu gimana? Jadi awal mulanya kalau teman-teman lihat aku kan berkarya di Instagram ya. Kalau di scroll ke bawah itu dulu aku malah nggak pakai outline. Dulu aku malah nggak pakai outline karena sebenarnya aku tuh nekat sekali karena aku masuk DKV itu tanpa adanya device yang mumpuni. Nah ini sebenarnya aku nekat sih karena teman-temanku masuk DKV itu punya laptop dan tools-tools lain yang bagus. Aku cuman punya ini handphone aja. Jadi dulu aku waktu awal masuk kuliah aku gambar tuh cuman pakai HP, pakai jari. Makanya aku kesulitan ketika membuat outline karena aku sukanya membuat outline itu outline yang pakai pressure sensitivity. Sedangkan di HP nggak bisa karena aku pakai jari juga. Jadi dulu ketika aku masih gambar pakai HP, aku cuman bikin shape terus aku shading udah gitu aja. Nah, seiring berjalannya waktu aku masuk kuliah, aku sambil ngerjain komis, aku sambil ikut berbagai macam hal, terkumpul tabungan, aku akhirnya bisa beli tablet di semester 1 akhir. Nah, mulai dari situ aku nyari tahu gimana sih gambar yang enak gitu. Aku udah punya ini nih, udah punya pen, stylus, aku udah punya layar yang gede, aku coba-coba lah. Nah, ternyata kesabaranku untuk mewarnai secara manual itu hilang dan aku lebih suka kenapa tadi disebut outline-nya tegas. Jadi aku bikin outline secara keseluruhan yang tegas, biar aku bisa coloring tinggal pakai ember, fill tool aja. Nah, itu salah satu faktornya gitu. Terus ternyata aku nyaman kayak gitu dan aku bisa menemukan gaya menggambar yang cocok dan punya identitas kalau ini gambarku gitu. Ya udah aku kayak gitu terus gitu. Dan nggak lama aku ikut lomba gambar dengan art style seperti itu, satu malam bisa jadi. Karena aku mewarnainya nggak perlu ngebrush satu-satu, aku tinggal fill aja gitu. Oke. Kalau kita melihat dunia desain sekarang kan apalagi tren-tren kan semakin cepat, tiap hari pasti tiap satu hari ada tren baru, satu hari tren baru lagi. Nah, menurut Mas Tony nih, mending kita ikutan tren atau kita tetap mempertahankan ciri khas kita? Oke. Kalau sebagai desainer atau mungkin ilustrator. Sebagai desainer sebenarnya ada dua hal ya yang perlu kita pertimbangkan. Yang paling penting adalah tujuan. Ketika kita memutuskan untuk menjadi desainer, maka kita adalah orang yang akan menjawab masalah-masalah yang ada di lapangan dengan solusi.
dan kita menyesuaikan pasar. Ketika kita terlalu idealis sebagai desainer, styleku gini kok, styleku gini, aku nggak kayak gitu kok. Kita nggak sesuai dengan pasar, dan orang yang bisa menjawab solusi dari masalah-masalah klien dan orang-orang yang membutuhkan desain, itu adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan pasar. Maka ketika kita menjadi desainer, alangkah baiknya kita tetap punya identitas. Kita tuh bikin kayak gini gitu. Tapi kita juga harus adaptif. Ketika pasar membutuhkan kita untuk membuat project yang seperti A, B, C, kita juga bisa menyesuaikan diri gitu loh. Tetap penting untuk punya identitas, ciri khas. Tetapi ketika kita harus membuat sesuatu sesuai dengan market yang ada, kita juga bisa gitu loh. Beda tujuannya ketika kamu memutuskan untuk menjadi ilustrator yang bersifat seniman. Karena ketika kamu menjadi seniman, itu fokusmu adalah ekspresi. Kamu mengekspresikan diri melalui karya, kamu mengekspresikan mungkin situasi yang ada, kamu mengekspresikan hal-hal lain. Ya udah, hanya ekspresi aja gitu. Itu bebas-bebasnya kamu mau membuat seperti apa, mau pasar seperti apa, kamu membuat kebalikannya pun nggak apa-apa, karena tujuan utama kita kan ekspresi. Dan semua orang ekspresi pasti beda-beda dan bebas, sebebas-bebasnya dalam berekspresi gitu. Kita nggak bergantung dengan market yang ada. Jadi ya sah-sah aja, kamu mau styleku ngene kok, aku ngene, aku nggak ikut-ikutan kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu jadi desainer dan kamu menargetkan diri untuk bisa terjun dan bersaing di pasar, maka kamu harus aware terkait perkembangan, tren, dan seperti apa yang market butuhkan, itu kamu harus bisa juga. Pertanyaan terakhir nih Mas, kan Mas Tony ini sebagai ilustrator yang menurutku udah punya niche banget, apalagi budaya Jawa gitu. Nah mungkin ada pesan nggak Mas buat teman-teman yang lagi nyari niche-nya masing-masing? Pertama, cari apa yang teman-teman senang dulu. Jadi aku bisa membuat dengan enjoy, itu juga karena aku suka dengan hal yang ada kaitannya dengan budaya. Maka aku cari-cari tahu hal-hal tentang budaya, dan aku terjemahkan melalui ilustrasiku ke audiens yang lebih luas. Karena pendekatan budaya sekarang ke generasi muda itu menurutku cenderung kurang relevan. Kamu suka nggak lihat konten budaya tapi pakai jedak-jeduk kelap-kelip, terus pakai bunga-bunga, salam santun, kamu suka nggak lihat kayak gitu? Enggak, Nah, mungkin jujur enggak. untuk generasi-generasi yang lebih tua tersampaikan. Ya. Tapi untuk generasi kita yang lebih muda, kita ingin fokus ke konten yang ada di dalamnya gitu loh. Kalau tentang wayang ya kita mau lihat wayangnya gitu loh. Enggak bunga-bunga yang gede kayak di media-media yang kita sering temui itu. Oke. Menurutku itu kurang relevan. Jadi aku membahasakan dengan bahasaku untuk audiens yang lebih luas dengan berkolaborasi tadi. Maka aku menemukan itu berdasarkan dari kesenanganku, hal-hal yang aku tertarik ke sana gitu. Nah, teman-teman juga bisa kayak gitu. Dengan mungkin ada yang suka pop culture, anime, musik, itu juga teman-teman bisa jadikan itu sebagai sumber karya gitu loh. Nah, teman-teman yang suka anime itu banyak yang membuat fan art, ada yang membuat merchandise dari sana. Dan itu juga menjadikan dirinya punya pasar, punya komunitas gitu loh. Dengan art style yang dia punya, tentu kan beda-beda. Dan di DKV UNS sendiri banyak kok teman-teman yang udah berkembang dengan bidangnya masing-masing. Tentu dengan landasan DKV ya. Kita semua di sini starting point-nya tentu DKV. Tapi dibawa kemana DKV itu kan tergantung orangnya. Aku ke budaya, mungkin nanti kamu kemana. Nah itu nanti tergantung orangnya di mana. Dan kalau kita DKV hanya DKV aja, kita akan kalah dengan DKV yang punya identitas itu tadi. Jadi kamu mau jadi DKV yang kayak gimana sih? Nah itu monggo, ayo kita cari tahu. Oke, terima kasih banyak Mas Fatoni Kurniawan udah main di podcast kami. Semoga terus sukses dan terus segala urusannya diperlancar dan dipermudah. Terima kasih banyak. Oke, kita kembali lagi di episode selanjutnya di podcast Ctrl Z.